Pengkhianat ini paham bahwa Yesus telah mendatangkan penghiburan, mengajar, menolong serta menyembuhkan berbagai penyakit dari banyak buruh-buruh miskin yang malang ini, dan bahwa Opel adalah tempat di mana ia singgah sepanjang perjalanannya dari Betania ke Hebron, ketika Yohanes Pembaptis baru saja dijatuhi hukuman mati. Yudas juga tahu bahwa Yesus telah menyembuhkan banyak tukang batu yang cedera akibat robohnya menara Siloam. Sebagian besar penduduk Opel bertobat setelah wafat Kristus dan menggabungkan diri dalam komunitas Kristiani pertama yang terbentuk setelah Pentakosta, dan ketika umat Kristiani memisahkan diri dari bangsa Yahudi dan membangun pemukiman-pemukiman baru, mereka mendirikan pondok-pondok dan tenda-tenda mereka di lembah yang terletak antara Bukit Zaitun dan Opel. Di sanalah Stefanus hidup. Opel terletak di atas bukit di sebelah selatan Bait Suci, dikelilingi tembok-tembok, penduduknya sangat miskin. Aku pikir Opel lebih kecil dari Dulmen. Dulmen adalah sebuah kota kecil di Westphalia, di mana Sir Emeric tinggal pada waktu itu. Tidur pulas penduduk Opel terganggu oleh hiruk-pikuk para prajurit. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka dan berlarian menuju pintu gerbang kota guna menanyakan penyebab timbulnya kegaduhan. Tetapi para prajurit menyambut mereka dengan kasar dan memerintahkan mereka untuk segera pulang ke rumah. Sebagai jawab atas pertanyaan penduduk yang bertubi-tubi, mereka menjawab, "Kami baru saja menangkap Yesus, nabi palsu kalian, dia yang telah menipu kalian mentah-mentah. Para imam besar akan segera mengadilinya, dan ia akan disalibkan." Jerit tangis pilu terdengar di mana-mana. Para perempuan dan anak-anak yang malang berlarian kian kemari, menangis sembari meremas-remas tangan mereka, terkenang mereka akan segala kebajikan yang telah mereka terima dari Kristus. Mereka menjatuhkan diri di atas lutut mereka untuk memohon perlindungan surga. Tetapi para prajurit mendorong mereka ke samping, memukul mereka, memerintahkan mereka agar pulang ke rumah masing-masing, seraya berseru, "Bukti apa lagi yang kita perlukan? Bukankah tingkah laku orang-orang ini nyata-nyata menunjukkan bahwa orang Galilea itu memicu pemberontakan?" Namun demikian, tampak juga sedikit kecemasan dalam wajah dan sikap mereka, khawatir akan timbulnya pergolakan di Opel. Karenanya, mereka hanya berusaha menghalau penduduk dari bagian-bagian kota yang akan dilalui Yesus. Ketika prajurit-prajurit bengis yang menggiring Yesus telah dekat pintu gerbang Opel, ia terjatuh lagi dan tampaknya tak dapat melangkah lebih lanjut. Salah seorang di antara mereka, tergerak oleh belas kasihan, mengatakan kepada yang lain, "Tidakkah kau lihat bahwa lelaki malang ini sama sekali telah kehabisan tenaga? Ia tak dapat menopang dirinya sendiri karena berat beban rantai yang membelenggunya. Jika kita hendak membawanya kepada imam besar dalam keadaan hidup, kita perlu melonggarkan tali-tali yang membelenggu kedua tangannya agar ia dapat sedikit menyelamatkan dirinya apabila terjatuh." Pasukan berhenti sejenak, tali temali dilonggarkan. Seorang prajurit lain yang baik hati memberikan air minum kepada Yesus dari suatu sumber mata air dekat situ. Yesus mengucapkan terima kasih kepadanya dan berbicara tentang air hidup yang harus diminum oleh semua orang yang percaya kepadanya. Tetapi, kata-katanya ini semakin membangkitkan murka orang-orang Farisi. Mereka menghujaninya dengan caci maki dan sumpah serapah. "Aku melihat hati prajurit yang membuat tali-tali Yesus dilonggarkan, dan juga hati dia yang memberinya minum, sekonyong-konyong diterangi rahmat." Mereka berdua bertobat sebelum wafat Yesus dan segera bergabung dalam bilangan para muridnya. Arak-arakan berjalan lagi dan tiba di gerbang Opel. Di sini, lagi, Yesus disambut dengan jerit tangis duka dan simpati dari mereka yang berhutang begitu banyak kepadanya. Para prajurit mengalami kesulitan dalam mengusir baik laki-laki maupun perempuan yang datang berduyun-duyun dari segala penjuru. Mereka mengedangkan tangan mereka, berlutut, menangis sambil berseru, "Bebaskan dia bagi kami, bebaskan dia. Siapa lagi yang akan menolong kami? Siapa lagi yang akan menghibur kami? Siapa yang akan menyembuhkan penyakit kami?" Sungguh menyayat hati memandang Yesus, wajahnya pucat pasi, bengkak memar dan penuh luka, rambutnya kusut masai, jubahnya kotor dan koyak di sana-sini. Pengawal-pengawal yang beringas dan mabuk menyeretnya ke sana kemari, menghajarnya dengan tongkat mereka, bagaikan seekor binatang malang yang digiring ke tempat pembantaian. Begitulah ia diperlakukan di tengah-tengah penduduk Opel yang berduka. Orang-orang lumpuh yang dibuatnya berjalan, orang-orang bisu yang dibuatnya berbicara, dan orang-orang buta yang dicelikkannya, semuanya, namun dalam kesia-sian belaka, mengajukan dengan sangat permohonan bagi pembebasannya. Banyak orang dari kalangan terbawah dan terendah dikirim oleh Hanas, Kayafas, dan para musuh Yesus lainnya,
untuk menggabungkan diri dalam arak-arakan, dan membantu para prajurit baik dalam menganiaya Yesus maupun dalam menghalau penduduk Opel. Kota Opel terletak di atas bukit. Aku melihat banyak sekali gelondongan kayu ditempatkan di sana siap digunakan untuk pembangunan. Arak-arakan harus menuruni bukit, lalu melewati sebuah pintu gerbang yang dipasang di dinding kota. Di salah satu sisi gerbang berdiri sebuah bangunan besar yang dulu didirikan oleh Salomo, dan di sisi lainnya kolam Betsaida. Setelah melewati gerbang ini, mereka mengikuti arah ke barat menuruni jalanan yang curam, yang disebut Milo. Jalanan ini membelok ke selatan dan menghantar mereka ke kediaman Hanas. Para pengawal tak kunjung henti melampiaskan kekejian mereka kepada juru selamat ilahi kita. Mereka memaklumkan perbuatan yang demikian dengan dalih bahwa khalayak ramai yang berkerumun di depan arak-arakan memaksa mereka bertindak kasar. Yesus jatuh 7 kali antara Bukit Zaitun dan kediaman Hanas. Penduduk Opel masih dalam keadaan ketakutan hebat dan berduka, ketika mereka melihat Santa Perawan berjalan melintasi kota, dengan ditemani para perempuan kudus dan beberapa sahabat, dalam perjalanannya dari lembah Kidron ke rumah Maria, ibunda Markus. Pemandangan ini semakin mengharu-birukan mereka, dan mereka memenuhi tempat itu dengan jerit tangis dan sedu-sedan sementara mereka mengerumuni dan bahkan hampir-hampir menggotong Bunda Yesus dalam pelukan mereka. Bunda Maria diam 1000 bahasa karena duka cita yang dahsyat. Ia tidak juga membuka mulutnya ketika telah tiba di rumah Maria, ibunda Markus, hingga kedatangan Yohanes, yang menceritakan segala sesuatu yang ia lihat sejak Yesus meninggalkan ruang perjamuan. Selang beberapa waktu kemudian ia dibawa ke rumah Marta, yang berdekatan dengan rumah Lazarus. Petrus dan Yohanes, yang mengikuti Yesus dari kejauhan, bergegas pergi kepada beberapa hamba imam besar kenalan Yohanes agar dengan bantuan mereka, keduanya dapat masuk ke dalam balai pengadilan di mana guru mereka akan diadili. Para hamba ini bertindak sebagai pesuruh. Baru saja mereka diperintahkan untuk pergi ke rumah para tua-tua dan para anggota sidang lainnya, guna memanggil mereka untuk menghadiri rapat. Para hamba itu ingin membantu para rasul, tetapi melihat banyaknya kendala dalam membantu mereka masuk ke dalam balai pengadilan, mereka memberikan kepada kedua rasul itu mantel panjang yang serupa dengan yang mereka kenakan, lalu meminta keduanya membantu menyampaikan pesan kepada para anggota sidang. Maksudnya, agar sesudah itu mereka dapat ikut masuk ke dalam balai pengadilan Kayafas dan membaur di antara para prajurit dan saksi-saksi palsu, tanpa dikenali, sebab semua orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Karena Nikodemus, Yusuf dari Arimatea dan beberapa orang lainnya yang berkehendak baik adalah anggota sidang, para rasul berjanji untuk memberitahukan kepada mereka apa yang harus dilakukan dalam sidang, dengan demikian melindungi kehadiran para sahabat Yesus itu, yang jelas nyata tidak dikehendaki oleh orang-orang Farisi. Sementara itu, Yudas berkeliaran turun naik tebing-tebing yang curam dan ngarai-ngarai liar di selatan Yerusalem. Keputusasaan yang dahsyat menguasai segenap dirinya. Iblis mengejarnya kemana-mana, memenuhi benaknya dengan bayangan-bayangan yang bahkan lebih kelam dan tak membiarkannya tenang barang sekejap. Sumber, The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ from the Meditations of Anne Catherine Emery. Diperkenankan mengutip menyebarluaskan artikel di atas dengan mencantumkan, diterjemahkan oleh Yesaya, www.indosel.net/Yesaya.